Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan pembacaan Alkitab atau perenungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami boleh dipertemukan di tempat ini. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pembacaan Alkitab perenungan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang 14. Tetapi di sini saya tidak akan membacakannya semua. Saya akan membacakan ayat yang ke-14 dengan perikop di atas bunyi Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Saya memberikan tema pada hari ini, yaitu mujizat itu memang nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri pada abad yang ke-19. Injil Yohanes ditulis oleh seorang Yahudi, yakni Yahudi Palestina, yang menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam kitab Injil Yohanes ini. Seorang rasul pribadi, yakni pribadi Rasul Yohanes, yang Yesus beri nama Rasul yang dikasihinya. Kita masuk di dalam khotbah pada hari ini. Mengapa Yesus mengadakan mujizat? Mujizat dalam bahasa aslinya adalah semioid, yang berarti pengucapan atau tanda-tanda akan keajaiban. Mujizat dalam PB berfokus kepada mujizat yang dilakukan Yesus, yang menunjukkan bahwa ialah Tuhan yang memiliki kuasa atas kehidupan kita semua, memiliki kuasa atas keselamatan kita di dalam dunia ini. Di sini Yesus bukan memamerkan kehebatannya atau memamerkan keajaibannya. Di sini Yesus mau menunjukkan atau membuktikan kepada kita semua umat yang percaya kepada Kristus, kita bisa menghormati Dia atau memuliakan Dia untuk kehidupan kita. Contohnya yang biasa kita lihat di dalam Perjanjian Baru, yaitu mujizat-mujizat atau tanda-tanda yang diberikan Tuhan adalah tanda-tanda penyembuhan atau keajaiban-keajaiban penyembuhan. Orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang mati bisa Yesus bangkitkan. Itu adalah tanda-tanda atau keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita manusia yang percaya kepadanya. Di sini Yesus juga mau menunjukkan bahwa kita harus menghormati dan meninggikan namanya. Keajaiban tetapi bisa kita lihat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita banyak sekali dalam kehidupan kita hari lepas hari, tetapi kita tidak menyadarinya dan kita tidak menyangka keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun banyak orang-orang yang hidup dan percaya kepada Tuhan, tetapi banyak juga orang-orang yang tidak percaya akan mujizat dan keajaiban dari Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua, apakah masih ada mujizat di zaman ini? Dan bentuknya seperti apa? Untuk menjawab ini, kita perlu melihat penjelasan dalam kitab, dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru. Sangat jelas kalau mujizat itu memang ada. Mujizat terjadi supaya nama Tuhan ditinggikan dan manusia menghormati kepadanya. Sedangkan bentuk mujizat yang terjadi berupa penghukuman, karena saat itu memang umat sering bebal terhadap perkataan Tuhan Yesus dan tidak mau mempercayai Tuhan Yesus dan tidak mau
mau mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat dunia. Sedangkan di dalam PB sesuai dengan konteksnya, kita lihat Yesus di sini mau menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Prinsip ini sama untuk zaman ini. Kalau memang Tuhan mau mengadakan mujizatnya di zaman ini, maka dilakukan supaya nama Tuhan ditinggikan. Bentuk mujizat yang dilakukan Tuhan sesuai dengan konteks dan kebutuhan saat ini. Hal ini penting saudara-saudari kita pahami. Mengapa kita perlu untuk menyatakan kemuliaan dan kuasa Tuhan dan kedaulatannya dalam kehidupan kita, untuk hidup kita bisa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pernahkah saudara-saudara mengalami mujizat dalam hidup saudara? Mungkin kita pernah dan mungkin juga kita tidak pernah mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Dan banyak kesaksian-kesaksian yang mengatakan saya pernah mengalami mujizat dan saya pernah mengalami mujizat itu nyata dalam kehidupan saya. Dan kadang kita juga kecewa karena kita sudah berdoa bersungut-sungut kepada Tuhan dan sudah ikut KKR dan lain sebagainya. Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi mujizat itu tidak nyata dalam kehidupan kita. Itu sering kita hadapi dalam kehidupan kita. Ini ada cerita, ada seorang jemaat dan seorang ibu. Seorang ibu ini mengalami sakit parah, dalam kutip sudah mau mati. Dari pihak keluarga meminta doakan agar ibu ini bisa disembuhkan dan minta perjamuan kudus. Setelah perjamuan kudus dilaksanakan oleh pendeta dan jemaat itu, ibu ini menutup matanya selama-lamanya. Dan anggota jemaat ini merasa kecewa karena apa yang diharapkan, apa yang diinginkan kepada ibu itu, agar ibu itu selamat, agar ibu itu bisa sembuh, tidak bisa terwujud atau tidak bisa nyata dalam kehidupannya. Jadi jemaat ini merasa kecewa. Anak-anak orang tua terkasih itu merasa, mengapa Tuhan mengambil ibu kami, mengapa Tuhan mengambil orang tua kami, mengapa Tuhan mengambil saudara kami, padahal kami belum memberikan apa yang kami punya, memberikan apa yang kami bisa berikan kepada orang tua kami atau kepada orang tua kami terkasih. Jika kita di posisi anak-anak ini, pasti kita akan menyalahkan Tuhan, pasti kita akan, mengapa Tuhan mengambil orang tua kami, mengapa Tuhan sudah mencabut nyawa orang tua kami, padahal kami masih mau bersama-sama dengan orang tua kami. Tujuan terutama Tuhan dan tujuan yang pertama Tuhan bukanlah mujizat dalam kehidupan kita, tetapi tujuan utama Tuhan adalah keselamatan bagi kita, supaya manusia tidak hilang tetapi boleh beroleh keselamatan. Sekarang ini adalah zaman era modern, semuanya serba modern, pengetahuan dan teknologi serba modern, canggih dan lain sebagainya. Bermuncul pula pakar-pakar dan ilmuwan lain di bidang masing-masing dengan kemampuan luar biasa yang tak perlu disanggahi lagi. Akhirnya banyak orang menjadi sangat bergantung kepada kepintaran dan kecanggihan teknologi yang ada. Rasa-rasanya mujizat Tuhan dan mujizat Yesus mulai diabaikan orang, lebih percaya kepada pengetahuan dan cara hidup dan cara pikir para pakar-pakar dan atau ilmu-ilmuwan yang mengandalkan logika mereka. Tetapi sesungguhnya mujizat tak akan pernah akhir dan tetap ada bagi orang percaya. Biarlah kita tidak berfokus kepada mujizat saja, tetapi berfokuslah kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta, memberi mujizat ke kita. Memang kehendak Tuhan, maka Ia mampu untuk memberikan mujizat kepada kita. Cara menggunakannya kita itu untuk kita masing-masing, dan nikmatilah karya Tuhan di dalam hidup kita.
besar atau kecil, karena semua itu membuat kita bisa bersyukur dan melihat betapa besar kasih Tuhan kepada setiap kita manusia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi penopang dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar jemaat ini dapat bertumbuh dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.